hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hai, shalom adik-adik semua. Selamat datang di ibadah Geri 12. Kita mau beribadah, kita semua mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan mengurapi kami semua, Roh Kudus hadir mengurapi ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Kita ketemu lagi hari ini untuk beribadah sama Tuhan Yesus. Yuk kakak ajak semuanya buat bangkit berdiri. Prajurit Kristus. Siap. Yes. Adik-adik sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dari awal lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku, Yesusku luar biasa. Lebih semangat lagi, dari awal katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kami. Terima kasih Yesus, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dari awal katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Kaulah Allah, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dari awal katakan Tuhan, Tuhan Kaulah
kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi buat negeri kami karena bangsa kami miliknya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati buat kota di mana kami tinggal. Berkati Pekanbaru, pulihkan Pekanbaru. Pekanbaru ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Mampukan Presiden kami untuk memimpin negara ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan juga memberkati dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Juga Tuhan memberkati dengan hikmat-hikmat yang baru daripada Tuhan. Sehingga gereja-gereja boleh menuai. Kami berdoa, kami memberkati juga untuk gereja kami, GBI Rayon 12. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan juga memberkati dengan umur yang panjang. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat papa mama, apapun kondisi hari-hari ini, apapun keadaan hari ini, biarlah ada Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan papa mama. Terlebih untuk setiap adik-adik semua, kalau pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, kalau ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pelajaran tatap muka, biarlah Tuhan kondisi ini semakin membaik. Kami rindu anak-anak boleh bersekolah dengan baik, anak-anak boleh berjumpa dengan guru, anak-anak boleh berjumpa dengan teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak tetap dalam kondisi baik, anak-anak tetap dalam kondisi sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkannya. Berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami. Biar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Orang Kreta. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Titus pasal 1 ya. Oh iya, Kak Angel mau tanya. Pernah nggak adik-adik lihat orang aneh? Kalau pernah, kapan? Ayo, terus di mana? Pasti pernah ya, entah waktu kita di sekolah, entah waktu kita bepergian, entah waktu kita keluar rumah, pasti pernah. Nah, kakak juga punya gambar orang yang seperti ini. Ayo, coba tebak, menurut adik-adik ada nggak yang aneh dengan orang ini? Kita pikir dulu. Orang ini terlihat aneh karena mulutnya ditutup. Tapi bukan pakai masker loh, tapi pakai plester. Siapakah orang ini? Mari kita lanjutkan ceritanya. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 65 sampai 66 Masehi, waduh, sudah lama banget ya. Sekarang aja tahun 2021. Waktu itu kakak belum lahir, apalagi adik-adik. Itu tahun udah dulu banget. Ada sebuah tempat yang bernama Kreta. Bukan kereta api atau kereta ya, tapi Kreta, Kreta. Jangan salah sebut ya adik-adik. Di tempat tersebut atau kereta ini hiduplah banyak orang yang suka berbohong. Contoh orang berbohong nih. Waktu orang ini memasukkan uang yang banyak di tempat yang kecil dan uang yang sedikit di tempat yang besar. Waktu ditanya,
Uang yang banyak ditaruh di mana? Dijawab oleh bapak ini, ada di tempat yang besar. Padahal ia tadi menaruhnya di tempat yang kecil. Wah, ia berbohong adik-adik. Padahal boleh nggak sih kita berbohong? Kan nggak boleh ya. Kakak jadi ingat lagunya. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Masih ada contoh berikutnya. Misalnya, waktu ada ulangan nilainya jelek, jadi berbohong kepada orang tua bahwa nilainya bagus supaya papa mama tidak marah. Ada juga yang disuruh minta tanda tangan orang tua karena nilainya jelek. Dibuat tanda tangan palsu, padahal seharusnya itu tanda tangan papa mama. Berbohong sudah mengerjakan PR, padahal belum, dan masih banyak contoh lainnya. Adik-adik, berbohong itu dosa, D-O-S-A. Kan gak apa-apa kak, bohong kecil aja kok, sedikit aja kok. Mau dibilang bohong kecil atau bohong besar, pokoknya bohong itu dosa. Kita harus bertobat atau menyesali kesalahan kita dan mau berubah. Gak boleh bohong lagi. Dikatakan di firman Tuhan, iblis adalah pendusta atau pembohong dan bapa segala dusta atau bohong. Waduh, kalau begitu kita gak boleh bohong ya adik-adik. Dan bukan cuman itu loh adik-adik. Orang-orang di kereta juga seperti ini. Aneh sekali nih orang ini, lihat ya. Di firman Tuhan dikatakan ia seperti binatang buas. Maksudnya apa sih kak? Begini ya kakak jelaskan. Buas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah galak, liar, ganas, bengis, kejam. Orang ini adalah orang kereta yang kejam, galak, dan pemarah. Misalnya, keinjak kakinya marah-marah sampai ludahnya muncrat keluar. Bahkan kucing lewat aja mungkin bisa langsung mati kena serangan jantung. Gara-gara kaget dengar marah-marahnya orang kereta. Seram. Lihat gambarnya ya. Orang pun sampai ketakutan bertemu dan melihat orang kereta ini. Bahkan sampai kabur ketakutan. Selain itu adik-adik, orang-orang kereta juga adalah pelahap yang malas. Mereka suka sekali makan dan minum sampai berkelebihan. Kaget. Begitu contohnya. Kita tidak boleh seperti orang-orang kereta ini ya adik-adik. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang semacam ini suka berbohong, buas, kejam, galak, pemarah, dan pelahap yang malas. Mereka harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga. Dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Mereka harus ditegur dengan tegas. Supaya apa mereka ditegur dengan tegas, Kak? Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ditegur supaya bertobat atau menyesali kesalahan dan mau berubah dan masuk surga. Ditegur karena dikasihi. Supaya apa, Kak? Supaya mereka jangan berkata, jangan ngomong yang sia-sia karena itu adalah dosa. Dan orang berdosa pasti masuk neraka. Tetapi siapa yang menjaga mulutnya akan memelihara dirinya sendiri dari kesukaran. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 16 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci. Juga dalam Matius pasal 12 ayat 36 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kita belajar bagaimana berkata-kata, bersikap, bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun dimanapun kita berada.
kita belajar hari ini, kita tidak boleh berkata sia-sia. Artinya tidak berkata-kata yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Omong kosong, berkata sembarangan, tidak dipikirkan baik-baik, yang menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Mari adik-adik yang mau menjaga perkataannya, mari kita berdoa, tutup matanya, ambil sikap serius. Pegang mulutnya, minta ampun dengan setiap perkataan yang sudah diucapkan, perkataan kotor, perkataan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari minta ampun, biar mulut kami diurapi untuk menjadi berkat buat orang lain. Dengan cara mendoakan orang, memberi semangat orang lain, memberi penghiburan bagi yang sedih, memberitakan firman Tuhan supaya orang lain diselamatkan, menegur kesalahan dengan kasih supaya orang lain berubah, memberi kekuatan bagi yang lemah. Biarlah mulut kami diurapi dan dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Mari tutup matanya serius, pegang mulutnya. Tuhan Yesus, kami memohon ampun untuk setiap perkataan yang tidak berkenan yang keluar dari mulut kami. Kami mohon ampun untuk setiap kata-kata kotor yang keluar dari mulut kami. Kami mohon ampun untuk setiap kata-kata penghakiman yang keluar dari mulut kami. Kami mau berubah, kami mau dipakai untuk menjadi berkat, terlebih melalui mulut kami. Biar mulut kami bisa menyampaikan berkat untuk orang lain. Biar mulut kami bisa menyampaikan firman Tuhan bagi orang lain. Biar mulut kami bisa menghibur teman-teman kami yang sedih. Biar mulut kami bisa berdoa untuk teman-teman kami. Berkati mulut kami Tuhan Yesus, pakai kami lebih lagi. Karena kami mau menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anaknya Tuhan Yesus yang tidak mau berbohong dan tidak mau mengatakan hal-hal yang sia-sia. Kami mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lemah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede.
Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku